Dua sisi malam ini hadir dengan tema Gaduh Putusan Hakim Sebut Istri Durhaka dengan narasumber pengacara Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma. Mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun. Pengacara Baim Wong Fahmi Bahmid. Pakar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta Profesor Mesraini. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Ya. Ya, Vi, ini kok sepertinya ada yang belakangan ini ramai banget diperbincangkan putusan cerai. Wah, ini ramai luar biasa. Ini kayaknya jarang-jarang saya nemuin permasalahan kayak gini nih. Agak beda nih, tapi ini mungkin ya, kalau ngomong sekali itu yang dimaksudnya adalah sidang dari kasus perceraian artis ya, Paula Verhoeven dan juga Baim Wong. Yang di dalam putusannya, ini agak sedikit kontroversi ya Bang ya. Ada kata istri durhaka. Nah, justru itu, Vi. Itu yang menurut saya kok kayak kurang elok. Dalam putusan cerai kok ada istilah seperti itulah. Begini Ho, mungkin ya ini teman-teman ya. Ini hakim punya pertimbangan. Hakim yang mengetahui fakta-fakta di persidangan. Hakim mungkin punya maksud tertentu ya kan. Karena ini kan pasti kan akan juga beredar masif pemberitaan ini begitu ya. Nah sekali lagi kita hormati putusan tersebut. Meskipun ada kata yang sedikit agak kontroversi. Betul. Tapi itu tadi ketika dipublikasikan secara detail, ini detail banget loh. Dipublikasikan secara detail ini yang menurut saya akhirnya menimbulkan pro kontra di masyarakat sangat kencang berhembus. Nah itu yang akan kita bahas malam ini. Nah ini udah semangat banget ketimbang kita berdua jadi durhaka juga ya malam ini. Segera saja kita mulai perbincangan yang hangat yang jadi buah bibir masyarakat juga. Saya Ho, ini narsum yang cukup kompeten Ho langsung. Saya ingin mengundang Fahmi Bahmid, pengacara dari Baim Wong. Saya juga nggak mau kalah, ada Mas Alfon Kurnia, pengacara dari Paula. Silakan Mas Alfon. Assalamualaikum Bang. Salam. Sehat ya? Silakan. Nah langsung nih Mas Alfon. To the point Bang. Langsung Mas Alfon. Salaman dulu lah biar enak. Oke, Mas Alfon, jadi ketika melihat hasil putusan cerai ini apa sebetulnya yang jadi keberatan sehingga melapor ke KY, kemudian ke Badan Pengawas MA? Apakah ini tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan? Dengan mic Bang Alfon. Silakan mic ya Bang. Silakan. Oke, pertama-tama gini sebenarnya. Dalam proses persidangan itu sebenarnya ada dua sisi. Pertama sisi Enggak, kita nggak ikut-ikutan loh di proses persidangan itu nggak ada loh. Dua sisi itu malam ini aja gitu. Pokok perkara dan kemudian tentang perilaku. Pada saat pokok perkara itu kita menilai tentang audio partem. Itu tentang sepertinya kok hakim kok berpihak kepada Fahmi gitu kan. Ya sebentar ya saya ngomong dulu, bentar. Gimana? Nanti kita kasih kesempatan Bang Fahmi, sebentar. Ayo silakan. Nama saya di sini, saya keberatan. Baik, gimana sih? Nanti silakan ditanggapi, silakan. Nanti aja, santai aja bro. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua, itu kita melihat ada keanehan. Dalam persidangan perceraian itu ada namanya sidang di tempat. Ya. Dan kemudian yang bersangkutan ini langsung bilang nih kepada klien saya, nusus. Gitu. Oke. Itu ya. Yang bersangkutan ini siapa Bang? Ya disitulah. Kan gitu kan. Yang Anda maksud adalah saat ini Bang Fahmi. Ya. Kemudian pada saat ini mau putusan, kita udah sepakat untuk ekor kan. Tapi dia datang. Datang dia gitu kan. Sidang dibuka. Ada masalah. Saya ini kuasa hukum gitu ya. Itu tidak dikabari bahwa sidang ini dibuka gitu kan. Apa ini sebenarnya ini? Kan gitu. Sebentar. Nah, kemudian ini kedua gitu kan. Pertanyaannya, kenapa ini dibuka dan kami itu tidak diberitahu gitu kan.
Sementara itu sudah ada kesepakatan bahwa ini ekor. Gitu. Betul. Secara Kemudian, online ya. online. Kemudian yang ketiga, muncullah pemberitaan gitu kan. Yang dilakukan oleh hakim yang sekaligus menjabat sebagai humas ketika itu. Jadi yang bersangkutan ini adalah memeriksa gitu kan sebagai humas. Hakim anggota dan humas pengadilan agama. Gitu Baik. ya. Nah, kemudian yang kami merasa keberatan itu terkait dengan kenapa ini pokok perkara itu diumbar. Di dalam suatu kode etik itu disebutkan gitu ya. Kalaupun dia sebagai suatu jabatan untuk itu, dia hanya berbicara tentang prosedur. Sebentar, Oke. itu Prosedur, ya? diumbar atau bocor? Kayaknya dia Itu nggak paham diumbar. peraturan Sebentar, keputusan. Anda dengar dulu. Nanti saya jelasin Jangan keputusan. Ya, nanti boleh dijelaskan, Bang. Silakan. Dipersingkat kalau gitu Bang Alfons, dipersingkat. Dipersingkat. Ya, ya. Kayaknya Anda nggak paham. Sebentar, apa yang diam dikeluarkan. dulu. Ya, biar Diam paham. dulu, Ya, jangan baik. jangan dipotong-potong, saya potong juga Anda nanti gitu kan. Nah, begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah dengan mengumbar dan kemudian apa yang dikatakan itu tidak ada dalam putusan, itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan etik, dengan perilaku. Itu tidak. Oke. Etik itu nilai, sikap sebenarnya. Apakah tidak akan berpikir apa yang terjadi kepada anak-anaknya? Sampai saat ini saya akan bilang gitu kan, bahwa kedua orang tuanya itu adalah orang baik. Oke. Baik. Kan begitu kan? Oke. Tapi kalau misalnya seperti ini, akibatnya itu kepada anak apa? Misal contoh dibilang, ibu lu nusus gitu kan. Apa yang terjadi pada anak itu gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman, pada saat ini teman-teman gitu ya. Dibilang itu kan, ibu lu nusus gitu kan. Siapa yang tidak akan sakit hati kalau misalnya teman-teman ini udah dewasa. Anda mau mengatakan Ini anak loh. Ya. Tapi secara etik sebenarnya boleh nggak penyebab-penyebab dari Nggak perceraian itu boleh. dipublikasikan? Dia itu sudah mengomentari, ya sudah mengomentari dan kemudian di situ apakah pertimbangan-pertimbangan secara mendalam itu boleh disampaikan. Ya. Sekarang begini, humas itu hanya diperbolehkan untuk mengatakan prosedur, paling tidak dia hanya diperbolehkan untuk mengatakan diktum, itu aja. Oke. Itu oke. Itu Tapi kalau bisa sudah- argumentasi Tapi, Anda Bang Alfons ya. argumentasinya Itu tanpa- argumentasi Anda. tanpa- Kalau bisa tanpa boleh nggak ketemu. bolehnya tolong hormati orang yang di belakang Anda. Ya, itu Kami sengaja makanya mengadakan kita mantan challenge. hakim agung malam Ada ini. profesor di belakang. Ya, Sebentar. oke. Ya, ya. Itu makanya tanggapan kita beliau dulu ya. challenge. Bentar. Oke. Itu makanya kita challenge kepada Komisi Yudisial dan kepada Bawas. Ini Iya. perilaku begini benar kan nih? Oke, Oke, kita tampung. benar. Kita tampung ya. Oke. Silakan Bang. Saya jawab Ya. satu-satu. Boleh, silakan Bang Ya, Fahmi. yang pertama sangat aneh. Tiba-tiba seorang advokat tidak tahu sistem putusan ekot. Dia bilang saya tidak diundang. Betul, Anda tidak datang. Saya datang sebentar ekor dulu. itu Sebentar artinya, dulu saya ekor itu datang artinya tanggal itu 9. mendapatkan Sebentar. email. Oke. Kayak gitu. Sebentar, Tapi kenapa nggak Anda- dapat email? Anda Anda mau tidak- motong tadi, Anda saya potong bilang juga saya sekarang. tidak diundang. Boleh, Anda sekarang tidak kita diundang. Gitu kan? Sebentar Bang Alfons. Anda motong tadi, saya Sebentar potong juga dulu. sekarang. Oke, Itu potongkan sekalian. Beliau persoalannya. tidak Oke, diundang. siap. Dia tidak diundang. Anda diundang. Saya bukan Pertanyaannya diundang, kenapa saya dia datang? mengirim Kenapa dia surat. datang? Jadi sama-sama nggak diundang, tapi beliau datang. Saya mengirim Sekarang begini, surat. namanya ekor itu Sebentar dulu. putusan hanya dikirim Saya kepada para untuk pihak. mengirim Itu surat. kepada email. Sebentar dulu. Gitu. Oke. Nah, Baik. oleh sebab itu Sebentar. makanya Oke. sekarang ya, Oke. kenapa orang yang Dia harusnya sudah selesai menerima bicara. ekor dan kemudian Suruh saya tidak bicara datang. sebentar. Itu Oke, Oke, persoalannya. Bang Alfons, biar kita kasih Karena kesempatan dia- dulu. Sampai selesai nanti Anda tanggapi. Baik, silakan Bang Fahmi. Persoalannya di situ. Sekarang gini. Iya, kita tahan Bentar, sebentar. Jadi putusan ekot, kalau dia tidak tahu itu putusan tanggal 16, aneh seorang advokat tidak paham. Yang kedua, saya datang tanggal 16, dasarnya surat saya tanggal 9. Mbak Im Wong telepon saya, Bang boleh tidak saya hadir? Saya usahakan saya berkirim surat secara resmi kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, UP Majelis Hakim. Yang mulia, apa dibolehkan prinsipal Muhammad Ibrahim mendengarkan putusan secara langsung karena ini akhir dari sejarah perkawinan. Ada jawaban Ini dari pihak aneh Sebentar sebenarnya. dulu. Ya, ya. Karena Sebentar dulu. apa? Itu ada yang namanya permohonan, ada ekor itu suratnya. pada para pihak. Dia ini punya pemikiran untuk bisa dibacakan apa pertimbangan-pertimbangan itu. Sebentar dulu, pikirannya itu saya sebenarnya. kirim Baik, surat. baik. Itu Nanti- yang Saya nggak kirim boleh. surat. Boleh, nanti ada klarifikasi. Kalau Anda Baik. tidak kirim surat berarti Anda tidak kreatif. Itu saja. Nah, itu pertanyaan, Sebentar dulu. bukan persoalan Saya tidak itu kreatif, kirim tapi surat itu ada persoalannya dasar apakah hukumnya. itu terbuka atau tidak pengadilan? Sebentar dulu. Saya Kenapa kirim surat. itu diperbolehkan? Sebentar dulu. Hah? Saya dibolehkan. Kenapa itu diperbolehkan? Bang Alfons, biar dijawab dulu. Sebentar. Silakan. Pada saat hadir, kami pun diusir. Tidak Itu dibolehkan mendengar. makanya aneh itu jadi aneh karena apa? Anda minta surat kemudian Anda datang itu diusir. Itu makanya aneh. Karena Anda di sini majelis mengatakan hakim Anda itu tidak tahu menyatakan, artinya. sebentar, majelis hakim menyatakan sesuai dengan peraturan, silakan
dibacakan secara ekot. Itu yang benar. Ya itu sudah benar. Ya, Artinya kenapa Anda juga datang? Anda memohon Sebentar dulu untuk datang. kedatangan kami ke Tujuan sana. Anda untuk mendengarkan. Sebentar Untuk dulu semua orang kedatangan tahu. kami itu Bang ada Alfons, dasarnya. Tapi akhirnya Bang Sebentar dulu. Alfons Iya. kan juga tidak bisa Yang penting kedatangan Iya, kami bukan tapi datang sendiri. Ini udah sepakatan Sebentar ekor, dulu. tapi diminta. Sebentar, Kemudian saya datang ke dibacakan. sana. Itu Memang terbuka. Oke, Gitu lalu, kan. lalu, Itu Bang. soal. Sebentar, Ya, bukan ditahan dulu. soal. Saya datang diterima. Habis itu disampaikan ini peraturannya. Ya. Silakan Anda pulang. Oke. Kita pulang semua. Setelah itu 2-3 jam Ya, kami itu baru Artinya Bang Fahmi Artinya. dan klien Anda menghormati. menghormati. Kami pulang, kami tidak tahu putusannya. 3 jam kemudian baru kami tahu. Oke. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar. Iya. Satu, biar Baik, pintar. silakan, silakan. Biar Pintar. pintar satu-satu. Anda yang tidak Sebentar pintar dulu. artinya begitu. Terkait dengan Anda mempermalukan orang sebentar namanya dulu. dia pintar Nah, begitu. Sebentar dulu, terkait dengan Apa tuh? pemberitahuan hasil putusan tersebut. Nah. Itu yang menyampaikan Humas. Itu ada dasar hukumnya. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tahun 2007. Tapi kan melekat di dalam satu badan Sebentar itu. dulu. Humas dan Se- si hakim. Sebentar dulu, Anda jangan mempersoalkan yang membaca itu adalah Humas. Oke. Oke. Humas itu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama. Agama. Itu dasarnya ada. Apa? Surat keputusan Nomor dari berapa? Ketua Mahkamah Agung. Nomor Ya. berapa? Terkait dengan tahun 2007. Anda cari sendiri. Nomor berapa? Anda jelaskan dong, jangan cari 2007, sendiri. Anda sebentar memperbodoh dulu, Anda orang cari namanya 2007. begitu. Ya. Di Anda situ, jangan ngambang. Sebentar dulu. Clear Di dalam namanya begitu. aturannya itu menyatakan apabila perkara-perkara yang menjadi sorotan masyarakat itu putusannya harus disampaikan. Tapi ada catatan-catatan tertentu Apa para catatannya? pihaknya itu tidak boleh disampaikan secara mendetail. Para pihaknya Itu saja. maka Anda Nah, katakan tapi sendiri. justru ini mendetail, Itu kan? mendetail Sebentar. malah. Sebentar, pihaknya Pak. Pihaknya itu di situ disampaikan tidak menyebut siapa-siapa. Pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon dalam perkara di pengadilan agama itu banyak. Perkara ini saja nomornya 4.000 lebih. Pemohon Tapi Anda sebut dan kan? termohon. Anda sebut kan itu Sebentar kan? dulu. Pemohon dan termohon. Itu adalah perkara terkait. Ada dasar hukumnya yang menyampaikan Humas. Karena ini sidang sejak tanggal Oktober selalu diliput oleh media. Oke. Sampai detik terakhir. Itu persoalannya. Jadi apa yang disampaikan, dia bilang tidak pernah ada dalam putusan, berarti Anda tidak pernah membaca putusan halaman 105. Yang mana? Sebentar dulu, halaman Yang 105 yang Anda menyatakan sendiri membocor nusus diri sebenarnya. nusus itu adalah Apa? istri yang durhaka kepada suami. Ada Itu dalam persoalannya. Ada dalam Ada putusan. apa, Itu Ada persoalannya. dalam putusan Itu persoalan 105. pembuktian dan Oke. ini belum ingkrah. Sebentar dulu, Dan itu ada kemudian dalam ngomong putusan. macam-macam. Dan di Seharusnya dalam sejak peraturan, inkrah kita itu, dulu, dalam Sebenarnya ini kan keputusan ada upaya-upaya hukum peraturan satu. Mahkamah Dan Agung kemudian itu yang kedua, dibolehkan. ini sebenarnya Yang nggak kedua, boleh diperjelas seperti keputusan? itu. Keputusan Mahkamah halaman Agung. 105 menyatakan Apa? istri yang durhaka, istri nuyus itu istri yang durhaka. Termasuk Enggak, yang istri tadi yang MA tidak benar. diperbolehkan itu? Itu diperbolehkan Ya, di mana? menyampaikan putusan. Menyampaikan hanya sumir para pihaknya saja. Oke. Itu tahun 2007. Tanda tangannya Pak Bagirmanan. Saya tidak akan mengapalkan nomor-nomor yang Oke, saya tahu tahun baik, Bang Alfons, 2007 silakan Anda cari tanggapannya. sendiri. Ya, Ya. pertama Sekarang begini terkait ya. dengan Bentar, nanti kita lanjutkan. Ya, silakan. Baik. Ya, jadi begini ya. Yang kita harus dudukkan pada saat ini adalah apakah boleh memperjelas itu dan mendetailkan itu? Dia sendiri sudah bilang. Oke. Kan? Kalau berdasarkan katakan SKMA tadi gitu kan sudah menjelaskan. Ada juga SKMA nomor 144 Ya. sebenarnya gitu kan. Menjelaskan begitu juga mensamarkan. Kemudian kode etik antara KAY dengan Mahkamah Agung itu juga dijelaskan Oke. gitu kan secara perilaku. Kalau bisa Itu diperkuat juga tidak dengan boleh. yang tahun lainnya lagi, artinya masalahnya di mana berarti Bang Masalahnya Alfons? di mana? Pemohon termohon kok. Dengan mic. Dan kemudian begini juga. Pemohon termohon. Ya kan detail. Pemohon termohon itu ada Detail kan dibuat tadi di kan. sana. Misal contoh begini. Hakim itu mengatakan bahwa ini pemohon ya. Oke. Dia itu menyebutkan ini perkara nomor sekian. Oke. Perkara Kita nomor lanjut. sekian itu jelas. Oke, Bang, nanti kita lanjutkan.